kalau manusia macam begitu yang munafik. Saudara pernah dengar kalimat kok tidak yang bilang begini? Bosong pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kalimat? Daripada bosong pipi gereja model begitu, lebih baik satu kali tidak usah pi. Amin. Kalau orang yang tidak tahu gereja baru dia munafik, memang dasarnya pemalas gereja. Tapi kalau tiap hari sedikit-sedikit bilang Tuhan Yesus tolong, dari Yesus berkuasa, baru dia yang munafik. Yesus bilang apa? Waspadalah. Saya ajar ilmu berkhotbah. Dan banyak orang suka tanya saya bilang begini, Pak Pendeta, kenapa? Khotbah yang baik itu yang karmana? Saya bilang lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu, bukan omong lain. Di sini juga ada. Itu yang faham apa dong? Bagaya. Khotbah yang baik itu omong apa? Bikin itu. Saudara-saudara kalau ingin tahu pendeta-pendeta, pendatua, diaken, ketua persekutuan doa, dong orang baik kok tidak, jangan tunggu waktu dong berkhotbah. Itu baik semua. Tapi coba tinggal dan dong di dong rumah 2 minggu sah. Barani tinggal dan dong 2 minggu di rumah, itu pasti sama kayak orang orang biasa bilang begini, wah pendeta juga gitu. Nah kita nih kadang-kadang parah. Kita pun kulit luar bagus, isi dalam bermasalah. Karena apa? Munafik. Akhirnya kita seperti kuburan. Di luar pakai keramik, gambar salib, tulis Immanuel. Tahu Immanuel siapa? Di dalam isi apa? Bangke. Kita pun pakaian luar bagus memati, gagah-gagah, foto ke bagus. Tapi kita pun pakaian dalam bermasalah. Dia pukare tong susone bisa. Benang separuh baru beli tulis Puma. Tapi karena kurang perhatikan benang separuh setelah pas huruf P su hilang. Tinggal apa? Umat. Ini yang Yesus bilang masalah. Kalau kita urus dengan begini, kayak itu tanda kekristenan tanpa Kristus. Itu satu dulu. Waspadalah terhadap apa? Kemunafikan. Tapi yang kedua, Yesus ingin menyampaikan kepada kita, memang duluan kepada murid-murid. Dia bilang begini, bukan sekedar waspada terhadap kemunafikan, tapi yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Apa yang jangan takut? Jangan takut soal pekabaran Injil, jangan takut. Jangan takut soal berita firman, tidak usah takut. Tapi kalau engkau tidak takut, karena engkau harus tahu dengan pasti. Kalau engkau tidak tahu dengan pasti, takut boleh. Tapi kalau tahu dengan pasti, jangan takut juga pakai hikmat. Bukan bilang jangan takut dia keluar di situ otot-ototnya, Om tabrak loh. Itu bodoh itu. Jangan takut tuh soal pekabaran Injil. Saudara-saudara, banyak orang rindu sekali menyampaikan Injil, tapi dia sendiri tidak tahu dengan pasti. Satu saat kami mau pelayanan ke Bone, ada 63 orang dampingi saya untuk pelayanan ke sana. Di hari terakhir untuk pergumulan mereka undang saya sampai kami bergumul bersama-sama. Terus mereka bilang, Pak Pendeta ngomong sedikit. Saya bilang, ngomong apa? Omong saja. Saya tidak omong saja. Sudah saya omong sudah. Saya bilang begini, berapa orang dampingi saya? 63 orang Bapak. Semua siap? Sudah. Kamu siap apa? Makanan doang siap Bapak. Kamu otak hanya dimakan saja. Tapi saya bilang begini, 63 orang yang akan pelayanan dengan saya. Saya mau tanya, siapa yang yakin masuk surga? Dong 63 tidak ada satu pun yang yakin masuk surga. Saya bilang berintipi pelayanan. Kalau kamu sendiri tidak yakin masuk surga, bagaimana engkau bisa bawa orang datang kepada Kristus? Sebuah omong kosong. Anda tidak hidup bersama-sama dengan Kristus.
Kita yakin dulu. Kita sendiri tidak yakin, kasih yakin orang karena mana? Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan kepada orang lain. Amin. Saya pesan ke saudara, saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Satu saat mau bawa anak muda ke Pulau Dana, itu pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang di saya, bilang begini, Pak Pendeta, di Pulau Dana tuh Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow. Pak Pendeta kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya, lu pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya kepada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak yakin? Saudara-saudara, saya tiap hari ada di kantor Sinode Gemit. Banyak orang datang di saya dan bilang begini, Pak Pendeta, Gemit itu kalau tidak rubah dia bicara, satu saat gereja tutup. Saya lihat dia, saya tanya dia, lu Tuhan? Pertanyaan itu penting. Kenapa? Gereja ini bukan milik para pendeta. Gereja ini milik Tuhan. Dan kalau Tuhan buka jalan, tidak ada orang bisa tutup. Dan kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Kenapa saya ingin bicara ini, saudara? Pekabaran Injil itu dimulai dari orang-orang kecil dan biasa-biasa saja. Dan sebentar kita bisa belajar lebih. Tapi saya mau kasih saudara, dengan Yesus itu hanya 12 orang. 12 orang itu pun satu bangun lari. Dari 12 orang itu jadi 120 orang. 120 jadi 3.000. Dari 3.000 jadi 5.000. Dari 5.000 akhirnya seluruh dunia menjadi percaya kepada Kristus. Jangan takut. Tugasmu bicara. Dia pun soal bicara apa? Saya mau tanya saudara-saudara, terutama anak-anak muda. Tuhan datang itu, saudara. Tuhan tidak akan pernah bertanya berapa gereja saudara bangun. Tuhan tidak tanya itu. Tapi Tuhan tanya, ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan? Amin. Bukan berapa gereja, tapi ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya, anak-anak muda boleh jawab, bahwa orang datang kepada Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Gampang! Lakukanlah apa yang perlu engkau lakukan dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Saya suka cerita, saya punya banyak pengalaman penginjilan, tapi 2 pengalaman ini menarik untuk menjadi contoh bagi saudara-saudara. Jangan takut, lakukanlah apa yang perlu engkau lakukan. Saudara-saudara, satu saat saya pulang pelayanan dari Atambua, saya naik bis malam. Saya duduk dengan satu om, kami dua pun kami berumur ke hampir sama. Ini oto lari agak kencang, tahu sendiri oto Atambua dong, yang tadi malam dia omong itu. Itu oto rompu lari ngeri. Pas ini oto rompu lari begitu, bekorek dia di sebelah, om. Ya, kalau misalnya ini oto tabale kok kita mati, om yakin masuk surga kok ibu sembara. Tapi kemudian saya tahu bahwa itu dia punya masalah sama dengan saya. Saya bilang dia, oh dulu saya juga takut kalau mati gimana. Tapi setelah saya tahu Yesus itu lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, bahkan naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk. Dia bilang, kakak bisa yakin begitu? Iya, kan kita bukan orang baik. Tapi Tuhan mau menebus kita. Terus dia minta saya berdoa, kasih dia di atas oto. Kami 2 berdoa. Segampang itu bahwa orang datang kepada Kristus. Tapi kita nih yang suka mulai empanau toh. Mulai dari mana omong ke orang tersinggung. Yang kedua lebih seru. Satu saat saya pulang pelayanan dari Keneno mau ke Soe. Saya masih tugas di Keneno waktu itu. Kira-kira 6:30 malam. Ada satu nona kerja di Plan Internasional di Soe. Dia ada tunggu orang di bundaran di Wenlasi. Karena saya yakin dia takut pulang malam. Apalagi itu kan daerah batas Amnuban Amanatu. Dia takut pulang malam. Dia tunggu kalau ada orang datang dan lewat situ. Dan akhirnya dia dengar ada bunyi motor menuju dia. Dan itu
saya. Bukan boy, saya. Pas dia di bundaran situ, motorku sampai, mungkin dia takut beta lewat, dia lompat di jalan. Dia bilang, "Kak." Beda dalam hati, "Kak, nah." Ini malam, makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Om." Tapi sudah, manfaatkanlah malam itu. Pas dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya, Dek." Biar sedikit berimbang tuh. Penginjilan dimulai dari persahabatan, bukan permusuhan dan perdebatan, tapi apa? Persahabatan. Pas dia bilang, "Kak," beta bilang, "Iya, Dek." Tidak mungkin dia semangat kau bilang, "Kak," terus beta bilang, "Omong, Neng." Kan tidak mungkin. "Kak, iya, Dek. Kakak mau pisau, iya, boleh kita sama-sama." Beta bilang, "Kenapa tidak?" Kita dua jalan sama-sama. Beta jalan di bagian kiri, dia jalan di bagian kanan, pakai motor masing-masing. 3 kilometer sampai di Kie. Ada anak satu bawa motor lari kencang sekali dari belakang, hampir tabrak dia, serempet dia dan lewat di sana. Beta tahu dia kaget sekali dan dia marah. Waktu itu anak sudah jauh ke sana, beta tanya dia, "Non, ya, kira-kira kalau itu anak tadi itu jatuh motor, kalau dia mati, dia masuk surga ke sonde." Ini nona bilang, "Yang macam begitu tuh sonde masuk." Gitu. Itu sonde. Model begitu sonde masuk. Terus saya tanya dia, "Tapi kira-kira kalau non yang celaka kau mati masuk surga ke sonde?" Dia bilang, "Tahulah ini." Apa bedanya? Engkau bilang semua orang tidak masuk surga, tapi engkau sendiri tidak yakin masuk surga. Terus ketika tahu bahwa dia bermasalah dengan itu, beta bilang ke dia, "Non, kakak dulu begitu. Kakak takut. Kakak takut mati masuk neraka. Tapi waktu kakak tahu Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, bahkan naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak tahu, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kakak yakin mati masuk." Dia tanya, "Kakak bisa yakin begitu?" "Iya, kita ini orang berdosa. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak mungkin jadi apa-apa." Terus dia bilang begini, kakak berdoa ke beta, Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan, tapi kami tidak tutup mata. Berani kami tutup mata, kami selesai. Saudara, segampang itu. Jangan takut. Murid-murid Tuhan Yesus itu hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Yesus bilang, "Jangan takut." Bahkan ketika engkau di perhadapan pada penguasa-penguasa, pada majelis-majelis, para pemimpin-pemimpin, jangan takut, karena Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Jangan takut. Itu Simon Petrus, itu kita tidak tahu dia tamat dari SGMIT mana, tapi dia jadi orang yang luar biasa. Amin, kok tidak? Apalagi kamu sarjana semua ini, panau, hidup berani sedikit. Saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa dengan Kristus itu begitu. Saya ingin kasih tahu saudara, makin jauh perjalanan, kita akan berharap kepada Tuhan. Kemarin saya bilang, yang bagaya-bagaya itu main di pinggir jalan. Kalau sudah masuk lebih jauh, tidak akan mengandalkan kekuatannya. Dia akan mengandalkan siapa? Tuhan. Itu saya kasih cepat-cepat. Yang ketiga saya ingin lama di sini. Yang pertama, waspadalah. Kedua, Yesus bilang apa? Jangan takut. Tapi yang ketiga ini menarik untuk kita masuk di tema ini lebih serius. Saya mau kasih tahu saudara, ketika Yesus bilang begini, jangan menyangkal nama Tuhan. Jangan coba-coba menyangkal nama Tuhan. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, anak manusia akan menyangkali dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Dan barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, anak manusia pun akan mengakui dia. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Kalau malam hari ini saya tanya saudara, siapakah di antara kita yang menyangkal nama Tuhan? Saya yakin tidak akan satupun yang menyangkal. Tidak akan ada yang menyangkal, tidak ada. Tapi apakah karena kita tidak mau menyangkal itu sama dengan kita tidak menyangkal? Tidak, belum tentu. Kenapa? Saya coba periksa kamus, apa arti kata menyangkal. Dan ternyata kamus memberi pengertian yang menarik. Dia kasih tahu kira-kira 3. 1, dia bilang begini,
Menyangkal berarti tidak mengakui. Tidak mengakui. Itu dia pu anak, mau orang tanya, lupa anak toh? Bukan. Itu kan dia nama apa? Menyangkal. Waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Ada suara bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iblis dengar, tapi apakah dia akui? Tidak. Ketika Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam, iblis datang dia begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Kalau engkau anak Allah, tunjukkan kuasa supaya saya percaya. Kalau engkau anak Allah, demonstrasikanlah sesuatu supaya saya percaya. Saya baru akan akui kalau engkau menyatakan kuasa. Yesus rubah itu batu jadi roti, kok tidak? Yesus bisa rubah batu jadi roti, kok tidak? Tapi kenapa Yesus tidak mau rubah? Kenapa? Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, cari Yesus. Cari Yesus jangan untuk dapat mujizat. Itu saudara tidak tinggal di dalam Yesus. Jangan cari Yesus hanya untuk sembuh. Karena Yesus datang bukan untuk bikin orang yang sakit jadi sehat. Sekalipun bisa dia buat. Bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Yesus justru lebih sehat dari kita, toh? Yang tukang minum sopi itu kan dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk di bawah embun begini pulang pilek Bapak. Jadi kalau kita hanya ukur Tuhan lewat itu, kita salah kenal Tuhan. Yesus datang bukan untuk buat mujizat. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Jangan. Yesus datang bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Beli paket sason bisa tiap hari dong di Nasdem situ. Mau beli sepatu saya pakai tanya itu mas, ya bisa bayar 6 kali. Jadi jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Sekarang saya tanya saudara, lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalau begitu cari Tuhan, kalimat Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Pi omong istri ditambahkan, ibu-ibu bisa murka. Jadi gitu. Menyangkal, kadang-kadang kita butuh lihat dulu baru percaya. Ini manusia sekarang begitu. Pendeta mau khotbah, mau berdoa 1 jam, dompa malas dengar. Tapi kalau gempa bumi 5 detik, dom berdoa berjam-jam tidak habis. Kita tunggu lihat dulu baru. Itu sama dengan menyangkal. Kedua, kamus bilang begini. Menyangkal berarti berbantah-bantahan. Satu bantah satu, satu bantah satu, satu serang satu, satu lawan satu. Menurut kamus itu menyangkal.